Halo teman-teman, di tutorial yang ke-22 dari belajar Fast API, kita akan belajar bagaimana caranya membuat dekorator untuk fungsi rate limit. Rate limit ini nanti kita akan membatasi traffic dari web service yang kita buat. Untuk mengikuti tutorial ini, pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan install Google Gemini AI di Fast API dan juga tutorial lainnya di YouTube channel di Halo Bina Tutorial terkait dengan Fast API tutorial. Nanti playlistnya adalah Fast API, teman-teman bisa mencari yang playlistnya adalah Fast API tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya di github.com/halovina/fasapi-tutorial. Nanti teman-teman bisa check out dari branch Fasapi Gemini AI. Kita langsung untuk editor. Saya di sini menggunakan VS Code versi Community Edition. Jika teman-teman telah mendownload repositorinya, nanti teman-teman akan menemukan beberapa directory seperti file, middleware, models, routers, skema, dan juga ada main.py. Sekarang kita berpindah ke routers. Directory router, di sini kita buat sebuah file dengan nama limiters.py. Limiters.py. Kita sekarang berpindah ke items.py. Nanti kita akan membuat sebuah sampel dari endpoint items, di mana nanti kita akan menambahkan dekorator limiter. Misalnya nanti kita akan menambahkan seperti ini, limiters, terus misalnya kita namakan dekoratornya, nanti misalnya kita namakan rate limit mark request sama dengan 5, terus window second, kita namakan misalnya variabelnya window second sama dengan misalnya 60, ini dalam detik ya. Jadi nanti kita akan membatasi traffic setiap IP, setiap klien ke endpoint ini, yaitu tiap 1 menit, setiap 1 menit hanya boleh melakukan 5 kali request data. Oke, sekarang kita berpindah ke limiter.py. Kita bikin sebuah fungsi def dengan nama rate limit, sama dengan ini. Kita bikin fungsinya dulu, rate limit, bikin fungsi rate limit, ada mark request, bisa langsung sebenarnya, kita bisa langsung gini, copy biar variabel name-nya sama, copy mark request, ini kita hapus dulu default value-nya, terus kita bikin fungsi dengan nama dekorator, dekorator ini adalah semacam variabel. Terus kita bikin formatnya dulu, def. Selanjutnya kita bikin fungsi dengan nama wrapper request argumen, dan kita tambahkan juga multiple argumen. Return function, nah kita return, ini formatnya seperti ini, kita return baru di sini kita return wrapper-nya.
return wrapper. Terus sini kita return decorator. Return decorator. Ini adalah format skema yang kita buat. Skema yang kita buat untuk skema yang akan kita buat untuk untuk apa? Untuk fungsi rate limit. Oke. Sekarang kita import dulu. Kita import ke items.py. Import di sini from seperti ini ya, from limiters import rate limit. Nah, udah masuk. Terus tadi rate item. Nah, ini bisa kita coba, ini kita hapus ya. Ini kita jadikan ini kita comment dulu. Oh, sorry, ini aja. Ini kita ganti jadi misalnya test rate limit. Terus tadi kita menambahkan request di headernya. Ini di wrappernya, ada nomor request. Jadi kita perlu mengimport library request. Bisa kita tambahkan di sini. Request. Nah, kita masukkan request. Oke. Ini bisa kita coba langsung return. Nanti kita coba return. Bisa ngambil dari sampelnya di sini. Session respond. Nah, kita coba pakai ini bisa. JSON respond. Oh, return. Nah, ini kita berikan. Atau misalnya bisa juga kita bikin sampel. Sebenarnya bebas ya, kita nggak perlu JSON respon juga bisa juga. Langsung kita return juga nggak masalah sih sebenarnya. Langsung return misalnya items. Kita masukkan misalnya di sini itemnya. Karena item biasanya item itu bentuknya list. Misalnya di sini adalah message. Saya tambahkan message aja deh. Example rate limit. Oke. Example rate limit. Oh, ini kenapa error? Read, oh, wash, not wash. Wow, ini ada sesuatu yang bikin oh iya, ini udah salah nih. Ya, ini harusnya kalau seperti ini harusnya kalau seperti ini ya, role list itu ya berarti di sini harusnya dictionary bentuknya. Yang salah. Bentuknya harusnya dictionary seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes. Kita coba run, apakah error atau enggak. Kita coba run melalui Postman. Pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment, terminal. Terus tinggal jalankan fast API run main.py. Oke, selanjutnya kita ke Postman. Tadi endpoint-nya adalah
Kita cek endpoint adalah test rate limit. Test rate limit metodenya adalah post. Kita tes. Oh, the missing fail required. Query request. Nah, salah nih. Query request. Oke, berarti ada sesuatu yang kurang. Oke, kita sekarang balik ke limiter.py. Kita import dulu hal yang dibutuhkan from function tool. Kita perlu function tool import wraps. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini add wraps, nah, variable functions. Kita coba jalankan ulang, Ctrl C. Oke, dekoratornya berjalan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat fungsi atau logic limiternya. Oke. Sekarang kita bikin variabel nama client IP sama dengan request. Kita ambil IP-nya si client, request dot client dot host. Nanti ini akan dapat IP request si client. Terus setelah itu kita bikin, saya akan bikin sebuah variabel dulu di sini. Ini bikin variabel lst sama dengan ini bentuknya list. Jadi konsepnya nanti setiap IP atau setiap request yang masuk akan kita masukkan ke dalam list. Kita include. Now saya bikin time. Now kita import library yang kita butuhkan from data time, import data time dan time delta. Oke, sekarang kita now time dot now. Ini untuk menangkap sekarang ada di jam keberapa. Kemudian saya akan bikin sebuah variabel dictionary request. Saya namakan request time. Ini bentuknya dict. Di request time ini ada request time. Kita masukkan array yang kita inginkan. Misalnya pertama adalah client IP sama dengan client IP. Terus request time misalnya request time ini kita masukkan now, bentuknya adalah that time. Setelah itu kita akan append tiap request yang masuk, kita masukkan ke dalam sebuah list. Jadi tinggal lst dot append request time. Setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Kita akan memfilter setiap request yang masuk. Jadi kita nanti akan memfilter setiap request yang masuk apakah ini kan sudah kita kelompokkan ya. Jadi kita akan memfilter berapa, misalnya nanti ya, misalnya ada 10 IP yang masuk tapi berbeda. Nah, kita perlu memfilter tiap IP dan mengelompokkannya menjadi satu list. Jadi kita bisa menggunakan fungsi filter bawaannya si Python. Filter misalnya saya namakan di sini filter by IP sama dengan filter, kita pakai lambda lambda
Kita pakai lambda. Saya bikin variabel baru di sini, misalnya saya namakan di sini variabelnya client IP. Client IP sama dengan IP sama dengan client IP saling gini, client IP ini lambdanya, variabel lambdanya kita masukkan. Yang ingin kita tangkap adalah ini client IP, kita bikin. Selanjutnya sama dengan client IP LST. Kita cek, ini ada error lambda. Oh, ini sama dengan ini harusnya. Ini. Oke. Ini bentuknya adalah ini ya, bentuknya adalah objek, jadi kita harus mengubahnya menjadi list. Kalau menjadi list berarti tinggal gini, list. Nah, setelah ini terbentuk, apa yang perlu kita lakukan? Untuk kita lakukan adalah kita perlu memfilter berapa jumlah data dari filter by IP. Tinggal kita akan cek if filter by IP, salah, filter by IP, kita akan mengeceknya jika lebih besar dari MAC request. Nah, lebih besar dari MAC request. MAC requestnya nanti misalnya kita set jadi 5. Jika lebih besar dari 5, maka dia nanti akan memberikan return ya to many request lah. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya ini, if kita akan mengecek ya, jika di menit yang sama, kan kalau misalnya di menit yang sama harusnya nggak masalah, tapi kalau di menit, oh ya sini, sorry, kalau di menit yang sama dan requestnya sama dengan 5, sama dengan mark request, lebih besar dari mark request, maka dia nanti akan kena rate limit. Oke, kita berarti kita bisa ambil timestamp yang ini ya, request time. Misalnya first time sama dengan filter by IP, kita ambil yang pertama. Request time yang pertama. Kita ambil request time yang pertama, terus plus kita tambahkan dengan ketika kita tambahkan bentuknya adalah second, jadi window second. Oke, setelah ini kita filter lagi di bawah dengan if dalam kurung now, if now if now dot timestamp, kita jadikan timestamp biar gampang. Timestamp lebih kecil dari, ya benar, kalau jam sekarang lebih kecil dari first time, karena ini kan ditambah dengan 1 detik ya, first time-nya lebih besar dari ini, maka
first time dot timestamp and nah kita cek lagi. Ini kita sudah melakukan pengecekan kalau jam sekarang lebih kecil dari data first time-nya, dan kita cek lagi kita cek filter by IP lebih besar dari mark request, maka nanti kita akan memberikan return gini, raise HTTP exception from class API import HTTP exception. Kita pakai ini HTTP exception. Kita set status code-nya 429 misalnya. Terus message-nya apa? Misalnya detail sama dengan ini ada apa sih? HTTP exception itu ada detail status code. Detailnya kita masukkan misalnya adalah too many requests. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita coba run lagi ya, kita run ulang. Kita coba print. Ini. Print lst untuk tahu nilainya. Kita print dulu. Terus kita cek pakai ini print learn lst. Kita batasi, kita coba dulu. Run ulang fast API run main.py. Harusnya nanti kalau dia dalam 1 menit lebih dari mengarah request lebih dari 5, nah kita set di sini di item.py lebih dari 5, nah tadi item.py ini lebih dari 5 dalam 1 menit, maka akan memberikan return too many request. Kita sekarang ke sini, ke Postman. Kita coba 1, kita cek, nah, nambah 1 kan, 2, nambah 2 tuh. Oke, benar. Kalau kita lihat timestampnya juga harusnya benar. Nah, benar. 3, 4, 5, harusnya kalau satu lagi kena too many request. 6, nah ini kena too many request, kena rate limit. Oke, fungsi rate limitnya berhasil teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dan bisa mencobanya. Tentunya untuk menerapkan pada project sebenarnya teman-teman perlu mengintegrasikannya dengan Redis, karena ini sebenarnya pengecekannya belum selesai. Nanti kalau pakai Redis kita bisa, fungsi ini akan lebih powerful dan teman-teman bisa menerapkannya pada setiap project yang teman-teman buat menggunakan Fast API Framework dan membutuhkan rate limit. Selamat mencoba.